wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pastinya semua sehat-sehat selalu. Mengingat kemarin kita sudah melakukan pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran apakah yang kemarin kita sudah pelajari? Ada yang sudah ingat? Iya, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, ayo kita ingat-ingat kembali. Kira-kira apa sih yang kita pelajari kemarin? Yuk, apa? Gagasan pokok. Iya, gagasan pokok adalah gagasan di mana berupa kalimat yang isinya inti dari semua bacaan tersebut. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari paragraf atau dari cerita tersebut. Ya. Untuk kalimat pendukung atau gagasan pendukung itu adalah penjabaran. Penjabaran dari mana? Penjabaran dari gagasan pokok, seperti itu. Ya. Kemarin Bu Guru sudah menjelaskan ya tentang gagasan pokok dan gagasan penjelasan. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang paragraf. Nah, masih ingat kan ya kemarin anak-anak disuruh membuat yang namanya karya tulis tentang cerita keseharian saya dan juga keluarga saya. Ada yang masih ingat kan ya? Kira-kira itu sudah betul apa kurang betul ya? Nah, mari kita bahas di sini tentang paragraf. Oke, paragraf di sini adalah suatu gagasan atau suatu ide yang apabila kita rangkai itu akan menjadi sebuah karya tulis yang lengkap atau bisa disebut dengan sebuah cerita yang lengkap dari A sampai Z. Itu adalah suatu cerita di mana yang isinya tentang gagasan pokok, gagasan pendukung dan lain sebagainya, ada kalimat utama. Nah, untuk paragraf ini anak-anak coba diperhatikan ya. Untuk paragraf itu biasanya ini Bu Guru ibaratkan suatu lembar yang isinya adalah tentang cerita. Dimana contoh ini adalah judul Si Kancil Anak Nakal. Contohnya ya. Nah, di sini terdapat baris-baris yang isinya tentang kalimat. Tentang apa? Kalimat. Kalimatnya di sini adalah isi dari cerita tersebut. Nah, untuk pembuatan paragraf, ingat anak-anak, itu yang pertama harus menjorok ke dalam. Nah, kalau di sini adalah garis tepi dari buku kalian, ini adalah untuk paragraf pertama kali kita menulis itu harus menjorok ke dalam. Jadi seperti ini ya, dia menjorok ke dalam. Beda dengan baris kedua, baris ketiga, dan juga baris berikutnya. Bagaimana, sudah paham anak-anak? Nah, sudah ya, sudah paham untuk pembuatan paragraf di mana dia menjorok ke dalam. Jadi seperti ini pembuatannya. Paragraf 1. Ini lanjut ke paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf selanjutnya. Jadi dia lebih menjorok ke dalam, tidak sama dengan baris kedua ataupun baris berikutnya. Sudah paham anak-anak untuk pembuatan paragraf? Untuk penulisannya sudah paham ya? Iya, alhamdulillah sudah paham. Nah, untuk berikutnya di dalam satu paragraf itu anak-anak terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang disebut dengan gagasan pokok ataupun gagasan pendukung. Nah, kira-kira letaknya di mana ya? Ya, letaknya ada di 3 letak. Ada 3 letak kalimat utama. Di mana saja kan? Yang pertama dia ada di awal paragraf yang disebut dengan deduktif. Apa? Deduktif. Ya, benar, deduktif. Sedangkan yang kedua itu berada di akhir paragraf. Akhir paragraf bisa disebut dengan apa? Induktif. Apa anak-anak? Induktif. Ya, benar, disebut dengan induktif. Sedangkan yang terakhir, letak terakhir itu adalah berada di awal dan juga berada di akhir paragraf. Disebut dengan apakah? Campuran. Disebut dengan
campuran. Jadi kalau dia letaknya ada di awal dan di akhir namanya campuran. Kalau di awal saja namanya deduktif, kalau di akhir saja namanya induktif, sedangkan ada di awal dan di akhir namanya campuran. Ya. Nah, Bu, kira-kira kalau dalam paragraf langsung itu berada di mana sih kalimat utamanya? Kok disebut dengan deduktif, disebut dengan induktif dan juga campuran? Kira-kira di mana? Ayo kita buat contoh lagi dalam sebuah cerita. Kembali lagi ke sini. Nah, untuk contoh letak paragraf awal, mohon maaf, untuk letak kalimat awal, kalimat utama yang berada di awal paragraf, contohnya seperti ini. Contoh tadi adalah si kancil anak nakal. Jadi dia tuh berada di awal sini anak-anak. Ada di awal sampai akhir kalimat yang diakhiri dengan titik. Diakhiri dengan titik, ingat titik, bukan tanda koma. Dengan akhiran tanda baca titik. Kalau dia berada di awal, contohnya nih, untuk awal dia berada di awal dan diakhiri dengan tanda baca titik. Dan berikutnya disebut dengan apa? Ada yang tahu? Iya, disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat penjabaran dari kalimat utama ini. Jadi seperti itu. Itu untuk paragraf yang namanya deduktif. Apa namanya? Deduktif, ya. Sedangkan yang kedua itu adalah contoh akhir paragraf. Berarti kalau akhir paragraf dia berada di mana? Ya, di akhir. Ya, benar. Dia berada di akhir. Berarti contohnya bagaimana? Di sini, contoh. Kalau dia berada di akhir, dia akan berada di akhir suatu kalimat. Dan ditandai dengan tanda baca titik. Seperti itu anak-anak ya. Jadi di mana bacaannya itu lebih intinya itu berada di akhir. Intinya berada di akhir kalimat. Itu untuk induktif atau yang letak paragraf atau letak kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Dan yang terakhir itu ada awal paragraf dan juga di akhir paragraf atau disebut dengan campuran. Kalimat utamanya berada di campuran. Dia ada di awal dan juga di akhir. Berarti bagaimana, Bu? Di awal itu sudah ada penjelasan juga, dan di bagian akhir paragraf itu lebih dijelaskan kembali secara detail. Jadi dia berada contohnya di paragraf ketiga, sama dia juga diakhiri dengan tanda baca titik. Itu untuk kalimat utamanya di awal, sedangkan yang akhir pun juga sama, dia berada di akhir. Dimana untuk yang pertama itu sudah dijelaskan secara detail juga dan lebih diperjelas lagi di akhir paragraf. Ini namanya apa tadi? Letak ya campuran. Iya. Nah, jadi untuk cerita anak-anak kemarin, kira-kira bagaimana ya? Sudah sesuai atau belum untuk pembuatan paragrafnya? Dia sudah menjorok ke dalam atau belum? Kira-kira nanti dipelajari lagi, dan juga anak-anak bisa belajar kembali melalui buku paket. Di sana sudah terdapat contoh paragraf-paragraf di mana dia sudah terdapat kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Jadi anak-anak nanti belajar lebih giat lagi di rumah ya. Oke, dari sini Bu Guru akhiri. Jangan lupa belajar ya, dipelajari lagi di buku paketnya tentang contoh-contoh paragraf. Sekian dari Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.